Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu dan saya sudah ada di hari pertama tahun 2026. Saya kira ini sekali lagi ini anugerah Tuhan yang sangat besar bagi Bapak Ibu dan saya. Hidup itu punya Tuhan. Kalau saudara dan saya punya hidup, itu berarti Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya kehidupan sampai dengan hari ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya bilang ya selama akhir 2026 saya dan Vicaris Grace itu banyak dikasih kesempatan untuk melihat atau mendengar saudara-saudara kami, teman-teman, bahkan sesama hamba Tuhan itu Tuhan panggil satu-satu. Bahkan kemarin saudara itu saya masih Tuhan kasih katakanlah pelayanan untuk melayani ibadah tutup peti dari salah satu rekan hamba Tuhan kami. Kami sambil bergumul, sambil juga pada saat yang sama yang melihat kalau Tuhan masih kasih hidup, biarlah tahun 2026 Bapak Ibu dan saya bisa pakai itu sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau saudara dan saya mensyukuri kita masuk di dalam tahun 2026, pertanyaannya adalah tentu saja kita tidak hanya berharap Tuhan pimpin, tetapi kira-kira kita juga perlu berpikir. Saya tidak tahu tadi malam pemuda sampai malam itu mereka punya suara balapan dengan kembang api gitu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saudara dan saya melihat tahun 2026? Apakah kita cukup siap untuk masuk ke dalam tahun 2026? Bagaimana kita secara personal, secara komunal, sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah keluarga menatap tahun 2026? Apakah ada pengharapan? Ataukah saudara dan saya itu cukup pesimis dengan tahun 2026, melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita atau di sekitar kita? Bapak Ibu, ketika orang mau melihat mengenai hidup atau tahun-tahun yang baru, biasanya alat ukurnya adalah apa yang terjadi di tahun 2025 misalnya. Kalau yang terjadi di sana ada kesuksesan dan keberhasilan, biasanya orang cukup optimis masuk di dalam tahun 2026. Ketika orang melihat bahwa mereka gagal, ada banyak kehancuran, mereka menjadi pesimis. Biasanya ini terjadi, kenapa? Karena saudara dan saya itu melihat bahwa penentu dalam segala sesuatu itu adalah kendali kita atas segala sesuatu. Selama saya masih bisa mengendalikan sumber daya yang ada di sekitar saya, kayaknya segala sesuatu akan baik-baik saja. Persoalannya adalah kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan di dalam Alkitab, Alkitab memberi petunjuk bahwa iya sih Tuhan bisa berkati saudara, Tuhan bisa pimpin saudara dan saya dengan segala sesuatu yang Dia berikan, yang kita miliki, lalu kemudian kita kendalikan. Tapi persoalannya hidup ini kan misteri. Saudara dan saya tidak bisa kontrol segala sesuatu. Di dalam Alkitab, pengharapan Bapak Ibu dan saya itu selalu ditawarkan dengan mengarahkan mata kita kepada Kristus, Sang Raja di dalam kerajaan Allah. Alkitab menggambarkan Kristus sebagai the powerful king. Dan saudara dan saya punya pengharapan karena Dia telah berkarya menjadikan kita sebagai warga kerajaan Allah. Kristus tidak menjadikan saudara dan saya sebagai Superman yang mengontrol segala sesuatu. Dia bisa mengizinkan saudara dan saya di dalam hal-hal yang baik yang saudara dan saya kontrol. Tetapi ketika Dia izinkan kita untuk kemudian terlepas dari segala sesuatu yang kita kontrol itu, Dia akan membuktikan bahwa Dia adalah Raja di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yang menjadi sulit adalah saudara dan saya beriman kepada Dia. Kenapa? Karena tadi saya bilang Dia powerful king. Allah panggil kita untuk berharap kepada Dia dengan melihat karyanya. Sayangnya, saya pakai istilah itu, sayangnya seringkali saudara dan saya melihat Dia yang begitu powerful ketika hadir dalam dunia, bahkan di dalam hidup kita kelihatan biasa-biasa saja. Dia begitu humble sehingga kadang-kadang kita tidak bisa melihat Dia sebagai sumber pengharapan Bapak Ibu dan saya. Hari ini saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana saudara dan saya memandang Kristus dan kerajaannya dan bersandar kepada Dia. Mari kita lihat di dalam dua bagian firman Tuhan. Saya akan ajak kita untuk dalam dua kali khotbah kali ini dan nanti tanggal 4. Saudara dan saya melihat dari dua orang pemungut cukai di dalam Alkitab. Kita bandingkan bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mari kita baca Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32 kita baca bergantian. Saya mulai ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mari kita lihat sekarang Lukas pasal yang ke-19.
Lukas adalah seorang penulis yang punya perhatian terhadap kelompok yang marginal, sehingga dia memperhatikan perempuan. Sekarang dia memperhatikan pemungut cukai. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 kita baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 terus sampai ayat 10. Yesus masuk ke Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melihat keselamatan, bahkan pengharapan di dalam Kristus Sang Raja, di dalam kerajaan Allah. Ketika dia menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang gelap, kami masih bisa melihat dia dan melihat pengharapan melalui kebenaran firman. Kami bersyukur karena kebenaran firman sekali lagi datang kepada kami ketika kami mengawali tahun 2026. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami, memimpin hidup kami, mengarahkan dan menerangi hidup kami melalui kebenaran firman. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus Kristus Raja di dalam kerajaan Allah itu membawa kerajaannya hadir di dalam dunia ini, saudara dan saya akan menemukan satu ciri pelayanannya, itu humble but powerful. Dia humble tetapi dia juga begitu powerful. Oleh sebab itu maka kemanapun gereja melayani secara personal, secara komunal, ciri ini harusnya ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Gereja tidak perlu berambisi untuk menjadi powerful. Kadang-kadang karena saudara dan saya begitu berambisi untuk menjadi gereja yang terlihat sangat powerful, kita kehilangan apa yang disebut sebagai humbleness. Tetapi ketika saudara dan saya hanya menghidupi satu ciri ini, menjadi kelompok yang kecil yang tidak berbuat apa-apa, saudara dan saya juga kehilangan kuasa di dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu maka sekali lagi ketika Yesus Kristus Raja di dalam kerajaan Allah itu, dia datang ke dalam dunia dan melayani di dalam dunia yang berdosa ini. Dia menghadirkan ciri ini, humble and powerful. Saudara, ini adalah dua kata yang mungkin saudara dan saya bisa lihat relasinya secara resiprokal. Ini adalah dua relasi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yesus Kristus dan kerajaannya, pribadinya itu bisa disebut sebagai humble karena dia powerful. Sekali lagi, kita menyebut dia humble, kenapa? Karena pada dasarnya dia powerful. Tetapi dia rela dan tidak takut untuk dianggap lemah, powerless. Dia rela untuk ditolak. Dia rela untuk dihina, dia rela untuk dianggap kecil. Oleh sebab itu saudara dan saya menyebut yang besar ini sebagai humble. Tetapi juga pada saat yang sama dia tetap powerful. Dia tetap powerful meskipun dia humble. Ketika dia ditolak, dihina, dianggap kecil, dia tetap hadir sebagai pribadi yang berkuasa. Oleh sebab itu Alkitab memberi gambaran kepada saudara dan saya tentang Kristus dan kerajaannya dengan terang gitu. Allah kita adalah terang. Kerajaan Allah adalah kerajaan terang. Kristus Raja di dalam kerajaan Allah itu disebut sebagai terang dunia. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 8 dan Yohanes pasal yang ke-9. Ketika dikatakan Allah adalah terang, Kristus adalah terang dunia. Saudara dan saya sementara berhadapan dengan terang yang bersifat absolut, terang yang tidak mungkin tidak ada. Terang yang begitu powerful sehingga ketika dia hadir di dalam kegelapan yang paling gelap, kegelapan itu tidak menguasainya, kata Yohanes. Sebaliknya dia menerangi kegelapan itu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kristus sang terang dunia itu tidak ditelan oleh kegelapan. Sebaliknya dialah yang menelan kegelapan itu. 3 jam saudara ketika dia ada di atas kayu salib itu. Digambarkan daerah itu menjadi gelap. Tetapi pada saat itu saudara dan saya jika kita punya mata dipimpin oleh Tuhan. Engkau dan saya akan melihat terang Kristus di tengah-tengah kegelapan selama 3 jam pergumulannya. Kristus ini adalah terang yang ketika dia hadir di dalam dunia ini, dia tidak dikuasai oleh kegelapan, tetapi dia menaklukkan kegelapan. Oleh sebab itu, saya kira saudara dan saya masih tetap bisa menyebut dia sebagai the powerful king. Dia membawa saudara dan saya ke dalam satu kerajaan yang bisa disebut sebagai the powerful kingdom.
Tetapi kalau dia adalah the powerful king, maka inilah pengharapan gereja ketika mereka berjalan di dalam tahun 2026. Saudara dan saya bisa bersandar kepada dia karena dia bukan hanya raja, tetapi dia raja yang sangat berkuasa. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia mau naik ke sorga, dia bilang segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Apa yang menghambat engkau dan saya untuk menyerahkan hidup kita pada tahun 2026 kepada dia? Kenapa saudara dan saya harus bisa menjadi pengendali atas segala sesuatu? Banyak orang Kristen mau bersaing dengan avatar, padahal avatar itu cuma karakter kartun kan ya. Saudara dan saya bukan bersaing dengan manusia, kita bersaing dengan kartun. Makanya kehidupan kita tuh begitu rapuh, karena saudara dan saya ingin mengontrol segala sesuatu. Saudara dan saya harus belajar untuk menyerahkan kontrol atas segala sesuatu. Termasuk kontrol atas kehidupan kita. Kontrol atas pelayanan kita kepada Allah. Kepada Kristus, Sang Raja, Sang Kepala Gereja itu. Saya akan ajak kita untuk melihat dari dua sudut pandang atau dua relasi yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, kerajaan Allah. Dan Kristus Sang Raja itu, dia powerful tetapi humble. Karena dia powerful, maka tadi saya bilang dia bisa menjadi humble. Karena dia begitu powerful, maka dia tidak takut kehilangan kemuliaan, dia tidak takut kehilangan kuasanya ketika dia merendahkan diri dan ketika dia direndahkan oleh manusia. Dia nggak takut. Kenapa? Karena dia begitu powerful, tetapi dia merendahkan diri memang karena ini adalah satu pribadi yang begitu humble. Pendeta Billy Kristanto satu kali waktu dia khotbah, kemudian dia bilang, kalau orang ada di atas, cuman dia yang bisa berpikir untuk turun. Semua orang yang ada di bawah itu selalu berpikir untuk naik ke atas. Kalau orang sudah ada di atas, sudah ada di puncaknya, dia mau lihat kemana lagi. Dan saya kira ini benar, ketika Allah itu ada di atas segala sesuatu, dia mempunyai satu kemungkinan untuk turun ke bawah. Beda dengan saudara dan saya, kalau memang kita itu tidak bisa apa-apa, kita tidak bikin apa-apa, ya agak tipis ya antara humble dengan memang nggak berdaya, itu susah. Kalau kita sudah tidak berdaya, lalu kemudian kita jadi sombong dengan mengatakan kita humble, saya kira itu situasi yang mengerikan itu. Sudah tidak bisa apa-apa, sombong pula. Tapi saudara, saya melihat satu situasi yang berbeda. Dia adalah raja yang begitu powerful, tetapi merendahkan dirinya. Karena dia begitu powerful, maka kerajaan Allah dan raja di dalam kerajaan Allah ini tidak perlu menghindari dunia yang gelap. Sekali lagi, dia tidak menghindari dunia yang gelap. Ini kenapa? Karena dia adalah raja yang begitu powerful. Saudara, di dalam dunia ini, saudara dan saya selalu menemukan konsep sakral dan sekuler. Saudara dan saya menemukan sesuatu yang najis, sesuatu yang suci. Agama dan umat yang begitu takut dinajiskan dan berusaha untuk lari dari dunia, itu hanya mengekspresikan apa yang disebut sebagai kerapuhan. Ada banyak orang yang bahkan mau salaman dengan saudara saja itu susah setengah mati. Kenapa? Karena memang rapuh agama itu. Imannya terlalu rapuh. Jadi ada masa di mana saudara dan saya harus mengerti orang beragama dengan cara anak kecil. Tapi ketika saudara dan saya melihat kepada Kristus, dia tidak menghindari dunia yang gelap, sebaliknya dia masuk ke dalam dunia yang gelap. Dia merendahkan diri sedemikian rupa sehingga hari ini saudara dan saya menemukan dia masuk ke dalam dunia yang gelap, berelasi dengan orang berdosa seperti pemungut cukai dan perempuan sundal, tetapi dia tidak dinajiskan oleh mereka. Sekali lagi, dia merendahkan diri. Bagi orang Yahudi berelasi dengan perempuan-perempuan yang disebut sebagai pelacur, berelasi dengan pemungut cukai, itu tidak boleh terjadi. Najis berelasi dengan mereka. Kristus nggak takut. Kristus masuk, Kristus berelasi. Kristus makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Kristus tidak dinajiskan oleh mereka. Bapak Ibu, the humbleness of Christ. Itu tampak di dalam dua ayat ini ketika dia bilang begini dalam pasal 5 ayat 32. Aku datang. Di dalam pasal 19 ayat 10 menarik. Dia bilang anak manusia datang. Saudara akan menemukan beberapa kali dia mengulangi kata ini. Aku datang. Kata datang memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dia yang tidak berasal dari bawah. Dia tidak berasal dari bawah tetapi dari atas dia sudah turun ke bawah tanpa takut direndahkan. Alkitab bilang dia turun kepada bagian bumi yang paling bawah. Tapi dia tidak takut direndahkan. Dia tidak berasal dari dunia. Dia berasal dari sorga dan dia hadir di dalam dunia tanpa takut kehilangan kemuliaannya. Dunia ini ciptaan begitu hina jika dibandingkan dengan sorga dan kemuliaan. Tetapi ketika raja di dalam kerajaan sorga itu hadir di dalam dunia, dia tidak takut kehilangan kemuliaannya. Dia merendahkan diri tetapi kuasanya tetap kelihatan. Dia adalah raja di dalam kerajaan terang yang masuk ke dalam kegelapan tanpa takut untuk ditelan. Tapi saya mau ingatkan saudara, dari tadi yang saya ngomong ini adalah Kristus Sang Raja dan bukan ngomong Bapak Ibu dan saya.
Yang saya bilang tidak takut masuk ke dalam kegelapan, tidak takut dinajiskan, tidak merasa terlalu rapuh karena dia powerful, itu cuman Kristus, bukan Bapak Ibu dan saya. Jadi jangan ambil tempat Kristus. Baca Alkitab, yang pembaca Alkitab yang baik adalah pembaca yang sanggup menempatkan diri di dalam kisah. Sayangnya ketika saudara dan saya baca Alkitab itu mirip kayak anak kecil zaman dulu nonton film-film superhero. Habis nonton semua jadi superhero. Jadi di dalam televisi cuma satu Superman, begitu keluar dari tempat nonton semua yang keluar jadi Superman. Akhirnya Superman di dalam televisi itu melawan kejahatan. Anak-anak kecil begitu habis nonton mereka keluar dari tempat mereka nonton, Superman yang satu berlawanan dengan Superman yang lain. Ketika saudara dan saya melihat sesuatu, pencerita yang baik biasanya mengajak saudara dan saya untuk mengidentifikasikan diri, menempatkan diri kita di dalam kisah itu. Kalau saudara ketemu games yang bagus itu, paling tidak kalau saudara pergi ke time zone aja. Saya suka dengan Stefan, bayarnya agak lumayan, tetapi bagi saya itu permainan yang bagus. Dan pakai kayak kacamata gitu. Lalu kemudian duduk di situ. Lalu itu kalau saudara dan saya lihat, apa sih itu barang getar-getar gitu. Tapi karena ada visualisasi, lalu ketika turun kita berasa kayak kita turun. Itu Stefan itu sampai bisa teriak, "Papa!" Dia pegang tangan saya. Dalam hati saya, wah ini barang bagus juga ini dia. Menarik gitu. Dia bisa membawa kita menikmati apa yang dia tampilkan di sana. Bagi saya seorang pencerita yang baik, penulis yang baik, pengkhotbah yang baik, membawa pembaca untuk masuk ke dalam cerita. Tetapi ketika saudara dan saya masuk ke dalam cerita Alkitab, identifikasikan diri dengan baik. Saudara dan saya bukan Yesus. Mungkin kalau cerita ini saudara dan saya mau menempatkan diri kita, saudara dan saya adalah Lewi dan Sakeus. Jangan tempatkan diri kita Yesus lalu semua jemaat itu Lewi dan Sakeus. Saudara dan saya dengan segera berubah jadi Farisi. Power Rangers berubah dengan sangat cepat itu dia. Karena saudara dan saya bukan Kristus. Seluruh cerita ini bercerita tentang Yesus Kristus. Maka saudara dan saya meskipun kita punya raja dalam kerajaan Allah yang tadi saya sebut begitu powerful, saudara tetap mesti waspada di dalam dunia yang gelap ini. Berhati-hati sekali. Jangan juga menjadi orang yang over optimistic ketika saudara dan saya memasuki tahun 2026. Kalau saudara mau sandar, optimis ya, lihat kepada Kristus dan jangan lihat kepada segala sesuatu yang engkau dan saya miliki. Pergumulan klasik mahasiswa itu adalah mereka kuliah, sangat menikmati kuliah, baru kaget di semester terakhir harus tulis skripsi itu dia. Sama mahasiswa non-teologi, mahasiswa teologi itu sama. Waktu saya dan Vikaris Grace beberapa teman itu kami kira-kira satu kelas 60-an orang. Waktu mau lulus, ya bersyukur ketemu satu dosen sekarang mengajar juga di STTRI. Itu dia membuka kepada kami mengenai teologi reform sehingga kira-kira tahun ketiga pun kami sudah tahu mau tulis apa. Wah itu termasuk anugerah untuk kami. Jadi sepanjang praktek 1 tahun saya sudah cicil-cicil baca. Tapi kemudian kan ada juga tipikal mahasiswa yang lain yang tidak dapat anugerah yang kayak begitu kan ya. Sehingga begitu masuk skripsi baru dia panik. Satu kali saya punya satu teman di asrama dia bilang saya bingung mau tulis apa. Tapi saya punya satu ide. Dan saya tanya mau ide tentang apa? Saya mau tulis tentang pelayanan holistik kepada para pelacur di Gang Doli Surabaya. Saya pikir, berani sekali. Lalu saya bilang, lalu caranya bagaimana? Lalu nanti metodenya apa? Metodenya wawancara. Saya bilang wawancara bagaimana? Orang-orang itu kan kalau kita mau ambil waktunya, Anda harus bayar kan? Dan apa-apa nanti cari kumpul duit, kita wawancara. Terus saya wawancara di mana? Di dalam kamarnya. Saya bilang 2 hal. Memang semua penelitian itu ada kebaruan. Tapi juga gak usah cari yang aneh-aneh. Yang kedua. Di dalam Alkitab itu kita diajar. Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kenapa kau bawa diri dalam pencobaan? Gak apa-apa nanti ada teman. Kamu kan bisa temani saya. Saya bilang gak, kau sendiri aja. Kalau makan babi dia boleh aja saya. Urusan yang ini jangan. Ada masa di mana saudara dan saya berelasi dengan Kristus, Raja yang begitu powerful. Tapi saudara dan saya mesti ingat, saudara dan saya adalah manusia yang lemah, yang perlu mengenal diri kita dengan baik. Tahun 2026, jalani dengan memandang kepada Kristus, Raja di dalam kerajaan Allah. Dan jangan melihat kepada segala keberhasilan tahun 2025. Mungkin itu bisa jadi parameter, tapi jangan sandar ke sana. Waktu Pak Tong khotbah di dalam Natal tanggal 24 itu dia bilang Christianity starts from a very humble beginning. Dia yang mulia, dia yang suci,
Dia yang powerful itu, mau merendahkan diri untuk menjadi manusia. Dia masuk ke dalam dunia yang gelap. Tuhan Yesus bilang untuk mencari orang yang berdosa. Apakah dia butuh manusia yang berdosa ini? Sebenarnya enggak kan ya. Dia pernah bilang dia bisa jadikan batu untuk melayani dia. Dia selama itu juga dilayani oleh para malaikat. Tidak ada masalah, dia tidak butuh saudara dan saya. Tapi inilah natur pelayanan gereja dan di dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya akan selalu menemukan bahwa semua pelayanan itu menuntut yang namanya perendahan diri dan pengorbanan. Saudara dan saya tidak bisa melayani dengan berdiri di atas ketinggian. Ketika Kristus ada di sorga, dia mau melayani engkau dan saya, dia berinkarnasi. Saya tidak tahu, saya lupa apakah di sini atau di Cikarang saya sempat sharing salah satu penatua kita waktu meninggal. Hamba-hamba Tuhan itu yang mereka ingat adalah dia karena sudah tua, dia punya pekerjaan itu bukan seperti saudara dan saya ada asyar, kolektan, lari sana sini, transportasi, enggak. Dia punya pekerjaan setiap pagi cuma datang ke gereja bawakan nebo. Untuk apa? Untuk lap kursi. Dia adalah pemilik salah satu perusahaan yang cukup besar. Sehingga anak buahnya datang itu mereka sungkan mau duduk di situ. Kenapa? Karena mereka lihat tadi bosnya yang lap. Lalu temannya pernah bilang sama dia, kenapa kamu mesti lap kursimu? Kamu nggak, kursi-kursi itu kamu nggak malu sama mereka? Dia bilang cuman ini yang saya bisa lakukan di dalam gereja ini. Cuman ini, saya sudah tua, saya tidak bisa lakukan ini. Maka dia setiap hari Minggu dia datang lebih pagi dari semua orang hanya untuk lap kursi. Jadi orang datang bisa duduk di situ dengan nyaman. Kadang-kadang ketika saudara dan saya melayani ada begitu banyak pengorbanan dan Allah menuntut perendahan diri. Dan ini menjadi natur pelayanan gereja. Yang kedua, kerajaan Allah dan rajanya meskipun humble, dia tetap powerful. Dia tidak kehilangan kuasa dan kemuliaan. Ini justru nyata di dalam tempat yang paling gelap. Di dalam perendahan dirinya, saudara dan saya melihat kemuliaan Kristus. Mari kita buka misalnya kerajaan Allah bagaimana dia hadir dalam dunia. Itu Matius pasal 13. Matius pasal 13, 31, 32. Perumpamaan klasik. Saya baca 31, Bapak Ibu 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ketika kerajaan Allah hadir di dalam dunia, hadir melalui kekristenan, melalui gereja, itu digambarkan dengan biji sesawi. Awalnya kecil sekali. Dia adalah benih yang paling kecil ketika dibanding dengan yang lain. Tetapi dia tidak hadir dengan minder. Dia tidak hadir dengan perasaan takut. Ini mirip seperti Kristus Raja kerajaan Allah yang begitu besar. Ketika dia hadir di tempat yang paling rendah, di dalam kandang, terbaring di palungan, dibungkus dengan lampin. Tetapi dia tidak takut dengan situasi itu. Kenapa? Karena dia tetap powerful. Kerajaan Allah itu tetap powerful untuk menyatakan kemuliaan di dalam situasi yang sedemikian. Gereja juga ketika dia hadir di dalam dunia, Allah bisa mendorong dia atau masuk ke dalam dunia dalam konteks yang terlalu kecil, dihina oleh yang lain. Tetapi ada satu ini, dia tidak kehilangan kuasa untuk mempermuliakan Allah. Aquinas itu ketika dia mengunjungi salah satu temannya, masuk ke dalam kantor itu seperti kantor gereja, kantor gembala sidang gitu. Begitu masuk, langsung kemudian orang itu sukacita ketemu Thomas Aquinas. Thomas, masuklah. Ada banyak hal di sini. Allah telah memberkati gereja ini. Semua ada. Kita tidak lagi bergumul seperti gereja mula-mula. Sekarang kita punya roti, kita punya emas dan perak. Sehingga kita tidak perlu lagi berkata kepada dunia, emas dan perak tidak ada padaku. Lalu kemudian Thomas Aquinas duduk di depannya dia. Lalu Thomas Aquinas bilang, teman, yang saya takutkan adalah hari ini kita punya emas dan perak. Tapi kita tidak dapat berkata kepada dunia, berdiri dan berjalanlah. Kita punya segala sesuatu kecuali kuasa. Ini yang ditakutkan oleh Thomas Aquinas. Kenapa? Karena pada dasarnya kerajaan Allah, pada dasarnya gereja ketika dihadirkan di dalam dunia ini, saudara dan saya akan menemukan Allah mulai dari kondisi yang begitu kecil. Itu sesuatu yang sangat wajar. Dia kecil, tetapi dia bukan yang tidak berdaya. Jadi orang Kristen jangan terlalu minder. Kita sering pakai istilah minority, double minority, triple minority, lalu mengandaikan ketidakberdayaan. Iya, kita mengakui bahwa kita ini minority. Kita mengakui kita ini double minority. Kalau saudara cari-cari, saudara akan jadi triple minority.
Kalau saudara cari-cari lagi, sudahlah itu yang diantara yang paling rendah, saudara ada di bagian bumi paling bawah. Tetapi mengakui fakta itu tidak sama dengan saudara dan saya kemudian berkata bahwa saudara dan saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya kira menarik, salah satu prinsip pelayanan di dalam konteks Gary adalah kamu lihat visi, kamu jalan. Biasanya orang ketika mau lakukan sesuatu dia mulai dengan dia pikirkan dulu segala sumber daya ada atau enggak. Dari mahasiswa, salah satu yang saya syukuri dari mahasiswa itu selalu prinsip ini. Kalau kamu lihat itu kehendak Tuhan jalan, jemaat mau jalan, jemaat enggak mau jalan, kamu jalan. Kalau Tuhan yang pimpin, jemaat tidak jalan, malaikat jalan dengan kamu. Mau pilih jalan dengan siapa? Dengan Bapak Ibu atau dengan malaikat? Ya saya berharap Bapak Ibu juga jalan, malaikat juga ada. Kalau cuma malaikat doang, saya takut itu jadi malaikat maut. Tetapi ada satu prinsip bahwa saudara dan saya bisa mulai dari yang kecil. Kita nggak harus jadi besar baru kita bisa melakukan sebuah pelayanan. Kerajaan Allah itu dimulai dari yang kecil. Tapi yang kedua Bapak Ibu, ketika kerajaan Allah hadir di dalam dunia, dia tidak terus kecil. Seringkali kita minder, memang Tuhan Yesus bilang bahwa kita tuh seperti biji sesawi. Teman-teman, Bapak Ibu cuman baca sebagian ayat itu. Dia kecil, tetapi kemudian dia bertumbuh menjadi besar. Bahkan dikatakan dia lebih besar dari sayuran yang lain. Burung bisa hadir di sana. Dia tidak besar untuk menjadi lebih tinggi dari yang lain. Dia bertumbuh menjadi besar. Dia tidak terus kecil untuk menjadi berkat bagi dunia demi kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa kerajaan Allah, the kingdom of God is the growing kingdom. Secara spiritual, secara ontologis dia memang sudah sedemikian. Tidak ada lagi kemuliaan yang gak bertambah, tidak bertumbuh. Tetapi begitu dia hadir di dalam dunia melalui engkau dan saya, melalui gereja, ada satu ciri ini. Dia terus bertumbuh dari kecil menjadi lebih besar. Maka kita ketemu talenta di dalam perumpamaan tentang talenta berulang-ulang. Saya bilang 5 jadi 10 baik. 2 jadi 4 baik. 1 tetap 1 disebut sebagai jahat. Stagnansi adalah sebuah kejahatan. Di dalam sejarah kekristenan, saudara dan saya mulai lihat kekristenan itu dimulai dari berapa orang sih yang melihat kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan ke sorga 500 orang. Tidak banyak dibanding dengan orang-orang yang ada di Yerusalem saja. Ketika Petrus pertama kali berkhotbah ada 3.000 orang. 3.000 banyak. Tetapi tidak lebih banyak bahkan dengan orang-orang Yahudi pada hari itu, bahkan seluruh Romawi. Tapi saudara dan saya lihat dari yang begitu kecil karena kuasa Allah menyertai mereka, pertumbuhan mereka justru menjadi salah satu petunjuk yang sulit dibantahkan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Ada satu komunitas yang begitu kecil. Ketika menjadi Kristen, mereka memiliki banyak sekali resiko, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta milik mereka, bahkan kehilangan nyawa mereka. Maka pertanyaannya, kenapa mereka mau jadi Kristen? Para apologis Kristen mengatakan keberanian untuk menjadi Kristen pada jemaat mula-mula adalah petunjuk yang sangat jelas pada satu penjelasan terkuat, yaitu Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus nggak bangkit, nggak ada yang mau jadi Kristen. Dengan segala resikonya. Saya nggak ngomong kekristenan zaman ini, tapi saya mau katakan bahwa pertumbuhan kekristenan mulai dari 1 orang, mulai dari 11, mulai dari perempuan-perempuan yang ada di sekitar Yesus Kristus. Jadi 500 jadi 3.000. Hari ini, saudara dan saya melihat kekristenan menjadi begitu kuat. Lepas dari segala kelemahannya. Dimulai dari 1 orang. Tetapi 1 orang ini bilang begini, pergi jadikan semua bangsa muridku. Begitu optimis. Kenapa? Dia bilang karena segala kuasa di sorga dan di bumi sudah dimiliki olehku. Salah satu ciri orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah melayani dengan Sang Kristus, Sang Raja dalam kerajaan Allah ini adalah pertumbuhan untuk menjadi berkat. Kalau saudara dan saya 2026, saudara mulai evaluasi. Jangan betul kalau saudara mau timbang-timbang 2024 tabungan saya berapa, 2025 berapa, kira-kira 2026 mau jadi berapa. Enggak ada yang salah dengan itu. Memang kita juga Tuhan hidup taruh di dalam dunia bergumul dengan hal-hal yang sedemikian. Kalau Bapak Ibu sudah merasa mau cepat pergi ke surga, enggak mau bergumul dengan itu. Enggak apa-apa, taruh di gereja aja, kita masih pembangunan belum selesai. Tetapi Bapak Ibu perlu memikirkan selama 2026 pertumbuhan secara spiritual akan jadi seperti apa. The kingdom of God is the growing kingdom. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kerajaan Allah menunjukkan kuasa untuk bertumbuh, menunjukkan kuasa untuk menjadi berkat di dalam dunia yang gelap ini. Apakah karena dia adalah Kristus adalah the powerful king? Apakah karena kerajaan Allah adalah the powerful kingdom? Maka ketika dia hadir dalam dunia ini, dia hadir dan menaklukkan dunia yang gelap. Kayaknya jauh dari itu. Kristus tidak datang untuk menaklukkan dunia yang gelap ini.
Kristus datang untuk menerangi pikiran dan hati saudara dan saya. Nanti tanggal 4, ini yang saudara saya akan lihat kepada dua tokoh itu. Kemana saudara dan saya harus mengidentifikasikan diri. Tapi dia hadir untuk menerangi pikiran dan hati. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai konteksnya. Pada zaman itu pemungut cukai dan pelacur itu dianggap tidak layak untuk kerajaan Allah. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal 5 ayat 29-30. Orang-orang itu marah. Lihat Yesus makan bersama dengan Matius. Mereka ngomong kepada Yesus atau kepada murid-murid. Bapak Ibu nggak baca Alkitab tadi ini, percuma. Mereka ngomong kepada siapa? Yesus. Nggak susah kan, murid-murid. Kenapa mereka nggak ngomong pada Yesus? Yesus punya batang hidung ada di situ. Ini dunia kan ya. Tuhan ciptakan manusia bibir di depan, mereka taruh bibirnya di belakang. Kadang-kadang ada masa di mana orang perlu berdoa supaya bibirnya itu ditaruh di belakang. Supaya agak dekat dengan otaknya. Saudara bisa lihat manusia-manusia ini. Mereka lebih suka ngomong di belakang. Dia makan dengan orang berdosa. Tetapi meskipun demikian, ini mengimplikasikan sesuatu. Tidak layak duduk makan bersama dengan orang berdosa. Saudara lihat cerita ini sama kan ya. Waktu Yesus makan dengan Sakeus. Yesus masuk ke rumah Sakeus, mereka bilang apa? Dia makan dengan orang berdosa. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa mereka protes? Karena pada masa itu pelacur dan pemungut cukai itu jauh dari standar kesalehan Yahudi. Standar kesalehan rumah Tuhan. Standar kesalehan umat Allah. Jauh mereka itu. Mereka adalah orang yang dianggap tidak layak. Sampai Bapak Ibu bisa bayangkan itu ada satu orang Farisi ketika dia berdoa. Urusannya bukan cuma sama Tuhan kan ya. Tuhan saya bersyukur saya nggak kayak dia. Kalau itu benar-benar terjadi dan saya adalah pemungut cukai itu meskipun saya pemungut cukai. Lalu dia tunjuk dengan suara keras. Tuhan saya bersyukur. Saya nggak kayak Tama. Saya akan datangi dia. Saya pegang pundaknya. Saya tanya. Kamu bilang apa barusan? Tetapi orang itu tidak berani ngomong loh. Kayaknya mereka para pemungut cukai itu juga menerima fakta. Bahwa mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Kehidupan mereka terlalu gelap. Saking gelapnya. Ini semacam kegelapan yang absolut. Tidak mungkin berubah. Maka pemimpin-pemimpin agama Yahudi termasuk orang Yahudi tidak mengharapkan pertobatan. Kelihatannya kalau sudah jadi pelacur atau menjadi pemungut cukai maka nggak ada lagi harapan untuk kembali itu. Tidak mungkin kembali. Makanya saudara dan saya akan menemukan orang Yahudi cenderung tidak mencari. Siapa yang mau cari sampah? Sampah itu mestinya dibuang kan ya. Bapak Ibu bagi orang Yahudi hari itu berelasi dengan orang-orang seperti Lewi, berelasi dengan orang-orang seperti Sakeus, itu akan menajiskan mereka. Najis berelasi dengan mereka. Ini sama seperti najis bersentuhan dengan orang kusta. Ini penyakit dalam masyarakat. Ini sama seperti najis bersentuhan dengan jenazah. Jadi saudara bayangkan ada cara pikir yang begitu tajam sehingga orang masih hidup tapi dianggap sudah mati. Pada masa itu siapa sentuh mayat, itu najis. Duduk makan sama-sama dengan orang-orang yang disebut sebagai pemungut cukai. Itu akan menajiskan engkau dan saya. Tapi mari saudara dan saya lihat betapa powerfulnya Sang Kristus ini. Tindakan Kristus atau karya Kristus dalam kerajaan Allah. Bagi saya ini sangat personal. Pertama dia mengunjungi rumah cukai. Kata Lukas. Kantor pemungut cukai. Ini seperti masuk ke dalam sarang penyamun. Tapi dia nggak takut reputasinya rusak. Yesus mau ke Yerusalem ada jalan lain. Tapi Yesus singgah di satu kota namanya Yeriko. Kotanya orang kafir. Sudah begitu masuk ke dalam rumahnya pemungut cukai. Masuk kantor pemungut cukai. Ketemu pemungut cukainya bilang saya mau makan di rumahmu. Lalu ketemu pemungut cukai di kota yang dianggap sebagai kotanya orang kafir. Lalu bilang saya mau menumpang di rumahmu. Masuk sampai ke dalam rumah. Duduk makan bersama-sama. Itu membuat orang tuh curiga. Pada masa itu Bapak Ibu. Duduk makan bersama. Itu mengandaikan persekutuan bukan hanya secara fisik. Tapi secara spiritual. Kalau ada orang lewat. Lalu saudara undang dia masuk ke dalam rumah. Itu mengandaikan kedekatan. Mengandaikan penerimaan. Sehingga kalau Yesus masuk ke sana. Itu mengandaikan ada semacam persekutuan antara Kristus. Dengan orang-orang yang disebut sebagai najis ini. Mereka akan membuat Kristus menjadi gelap. Mereka akan membuat reputasi Kristus hancur. Dunia ini kan selalu berjalan dengan cara ini kan. Labeling. Melabel seseorang.
berdasarkan apa yang dia lakukan. Kalau ada satu tempat tidak beres, kebetulan saudara lewat di situ, di foto, taruh di media sosial, hancur itu. Salah satu pendeta kita pulang pelayanan dari luar kota, jadi dia hamba Tuhan yang melayani di Jabodetabek. Pulang pelayanan dari luar kota, kemudian hanya singgah sebentar di rumah, lalu lanjut lagi ke salah satu cabang kita yang ada di Pulau Jawa. Kan hamba Tuhan itu bukan Superman, ototnya masih pakai daging, nggak pakai kawat. Gatot Koco itu kan apa? Jangan berharap Bapak Ibu punya hamba Tuhan tuh kayak Gatot Koco gitu ya. Ini Gatot kaca, rapuh, jatuh, pecah gitu dia. Lalu kemudian karena dia capek, kemudian pelayanan baru malam, dia kasih tahu sama kosternya, di sini ada ndak ya tempat refleksi? Koster tuh kan kadang-kadang dia hanya yang tahu tempat refleksi kan. Oh Pak, nanti Bapak keluar dari sini, belok kiri, kanan, nanti dia jelaskanlah satu tempat. Pendeta itu juga, ini kan orang buta menuntun orang buta kan begitu. Dia pinjam mobil gereja ada logo GRI. Parkir di tempat refleksi. Kemudian pengurus lewat, ih kok ada mobil GRI di tempat pijat ini? Tulisnya memang refleksi kan. Dan memang gak terjadi apa-apa, memang benar-benar itu refleksi lah dia di situ. Wah itu pengurus mulai gelisah, telepon sana sini sampai datang ke gereja. Siapa yang bawa mobil? Koster ada. Jadi siapa yang pergi ke situ? Pendeta. Pendeta GRI. Dia pulang sampai di situ dengan kelegaan. Begitu dia sampai, pengurus sudah siap mensidang dia. PA mulai lebih awal Bapak Ibu. Enggak. Bapak tahu enggak, itu tempat enggak baik. Kenapa bawa mobil gereja? Pendetanya bilang ke saya, kenapa mereka mempersoalkan mobil gereja bukan mempersoalkan saya? Artinya kalau saya pergi ke situ enggak bawa mobil gereja, dunia aman. Harusnya mereka mempersoalkan baik orangnya maupun mobilnya kan ya. Wah, Bapak tahu itu ada logo gereja dan seterusnya. Mereka berusaha mempertahankan reputasi gereja, menjaga hamba Tuhannya. Kenapa? Karena tempat itu dikenal sebagai tempat yang tidak baik. Saudara lihat Yesus. Dia pergi ke tempat yang dikenal tidak baik. Dia berelasi dengan orang-orang yang disebut sebagai tidak baik. Dia begitu humble. Dan melalui hal inilah, dia bukan hanya masuk ke dalam kota, bukan hanya masuk ke dalam rumah, bukan hanya masuk ke dalam kantor. Tapi dia masuk ke dalam hati dua orang ini. Dia menembus masuk ke dalam kehidupan mereka secara personal. Untuk memberi petunjuk bahwa sang raja dalam kerajaan Allah ini bukan raja yang jauh di sana. Dia punya perhatian yang begitu personal. Sehingga dia bisa bilang Allahmu menghitung jumlah rambutmu. Tapi kalau saya bilang ini perhatian yang personal juga. Saudara saya mesti sedikit hati-hati supaya enggak terlalu GR. Tuhan saya mengasihi saya. Jumlah rambut saya dia hitung. Saya adalah segala-galanya. Enggak. Perhatian ini ditunjukkan untuk satu tujuan ini. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mereka yang tersesat dalam kegelapan di dalam lembah kekelaman inilah yang mau dia cari. Dalam kasus Sakeus dia bilang dia datang untuk memanggil orang yang berdosa. Supaya mereka keluar dari kerajaan gelap menuju pada kerajaan terang. Dan cerita ini sekali lagi bukan tentang engkau dan saya yang dicari, tetapi tentang dia yang mencari. Kalau tadi mereka bilang yang dua itu pemungut cukai. Kalau kamu berelasi dengan dia, kamu jadi najis. Hari ini saudara saya akan menemukan di dalam dua teks ini. Sang raja itu dia tidak takut berjumpa dengan orang-orang yang najis dan dia berhasil. Keberanian dia berjumpa dengan yang najis tidak membuat dia dinajiskan. Sebaliknya dia mentahirkan mereka yang najis. Kristus kita adalah Kristus yang berhasil menarik keluar mereka yang ada di dalam kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Sebab itu Robert Munger itu kemudian mengatakan begini, gereja adalah satu-satunya persekutuan di dalam dunia di mana prasyarat untuk masuk ke dalamnya adalah ketidaklayakan dari para kandidat. Humble and powerful. Dia merendahkan diri. Ketika dia merendahkan diri turun ke bagian bumi yang paling dalam kata Filipi. Dia naik ke atas dan dia naik ke atas membawa para tawanan itu menuju kepada kemuliaan. Humble sekali. Turun ke dunia yang paling bawah. Tapi ketika dia naik, dia bawa dirinya. Dia bawa semua yang ditawan menuju kepada kemuliaan. Oleh sebab itu maka saudara, saya perlu belajar jadi orang Kristen. Orang Kristen itu seringkali merendahkan diri di tempat yang tidak tepat. Mau merendahkan diri tapi berdiri di bukit yang paling tinggi sambil tiarap kelihatan juga. Kalau orang perang itu biasanya bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi. Orang Kristen perang katanya sembunyi.
tapi taruh dirinya di tempat yang paling tinggi sehingga semua bangsa yang lewat tahu dia ada di situ. Kadang-kadang orang Kristen berdoa, Tuhan sembunyikan kami di balik salib-Mu. Biar kemuliaan-Mu yang nampak, tapi ujung rambut saya nampak sedikitlah Tuhan. Kata ini, Dia mencari kami di dalam kerendahan, di dalam ketidaklayakan, bawa kami ke dalam kemuliaan. Seringkali ini jadi sarana untuk membela diri, bukan? Supaya membenarkan saudara dan saya ada pada posisi yang tidak beres. Iya, saya memang orang yang tidak layak. Biarlah Kristus cari saya. Kristus sudah cari kau dari kapan tempo. Lalu kamu tinggal terus menerus dalam situ lalu bilang, saya adalah orang yang tidak layak. Saudara, minggu depan saudara akan lihat Kristus dalam kerajaan Allah itu dia cari saudara dan saya ke tempat yang paling dalam. Dia bawa kepada kemuliaan supaya engkau dan saya memuliakan dia. Bukan supaya berkubang dalam dosa. Lalu kemudian bilang, saya memang tidak layak. Ada masa memang kesadaran itu adalah kesadaran yang pantas. Ada masa di mana kesadaran itu menjadi semacam pembelaan diri. Saudara mesti ingat, teologi yang benar bisa dipakai oleh teolog yang baik. Tetapi teologi yang benar bisa juga dipakai oleh setan. Perendahan diri Kristus. Apa yang saudara dan saya bisa belajar dari sana? Kalau seandainya dia pergi ke dunia yang paling bawah, dia membawa manusia menuju kepada apa yang disebut sebagai kemuliaan. Namun dia menawan mereka sehingga kemuliaan itu tidak membuat mereka suka-suka. Maka apa yang saudara dan saya bisa belajar dari sana? Saudara, perendahan diri Kristus memberi petunjuk bahwa raja dalam kerajaan Allah itu melawan apa yang kita sebut hari ini sebagai spirit elitis. Seringkali di dalam gereja orang-orang yang disebut sebagai yang tidak layak itu kemudian karena sudah sering melayani Tuhan merasa mereka yang paling layak, lalu kemudian belajar untuk cenderung menghina dan menghindari orang yang lain, orang berdosa yang itu nggak layak masuk di dalam pelayanan gereja. Iya, memang ada yang nggak harus masuk di dalam, tapi jangan juga saudara dan saya kemudian merasa bahwa karena kita adalah orang yang paling layak, ada sekelompok elit di dalam gereja. Kristus datang menghancurkan tembok itu, saudara dan saya, ketika Yesus naik ke sorga kita bangun lagi seolah-olah dia mesti turun untuk menghancurkan tembok itu sekali lagi. Kristus kita adalah Kristus yang menghancurkan semangat elitis. Dia menyatakan kuasanya dengan menjadi pribadi yang begitu humble, menjumpai manusia di dalam kegelapan, menerangi kehidupan mereka, menarik mereka kepada terang Allah tanpa tenggelam di dalam dosa. Bagi saya, ketika Kristus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, kita memang mesti hati-hati juga, namun pada saat yang sama, tidak ada tempat di mana engkau dan saya tidak bisa masuk. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan kegelapan. Menerangi kehidupan manusia yang gelap dengan Injil atau terang Kristus. Dan menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Kekristenan itu mengakui ketidaklayakan. Kita mengimani apa yang disebut sebagai perendahan diri Kristus. Tapi saudara dan saya juga mengimani kehidupan atau kuasa yang mentransformasi kehidupan Kristen. Kedua kuasa yang mengubah kehidupan engkau dan saya. Kita belajar dari mana? Pertama dari Matius. Secara singkat saya akan bandingkan di hari Minggu. Saya akan ajak saudara masuk sedikit lebih dalam. Tapi Matius adalah orang yang diselamatkan. Setelah diselamatkan dia diubahkan. Dia dikeluarkan dari dosa. Dan kemudian dia dikeluarkan dari konteks di mana sebelumnya dia hidup. Ya kan ya? Dia lagi duduk di situ. Lalu kemudian Tuhan tarik dia keluar dari situ. Di rumah cukai, dia ditarik keluar dari rumah cukai. Bagi saya ini memberi petunjuk bahwa kerajaan Allah, raja di dalam kerajaan Allah punya kuasa untuk menarik engkau dan saya keluar dari kegelapan. Tapi dia juga bisa punya kuasa untuk menarik engkau dan saya dari lingkungan yang gelap yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Dia sanggup untuk melakukan itu. Kalau kehidupan sebagai pemungut cukai pada masa itu bisa digambarkan sebagai kemewahan dan kenyamanan, Kristus yang saudara dan saya punya adalah Kristus yang sanggup menarik keluar engkau dan saya dari kemewahan dan kenyamanan hidup demi kemuliaannya. Ini raja di dalam kerajaan Allah. Kemuliaannya bisa dinyatakan pertama-tama tentu saja dengan menarik engkau keluar dari kegelapan. Tapi yang kedua ada masa dia menarik kita keluar dari konteks hidup kita. Konteks yang bisa mempengaruhi kita untuk menjadi jahat. Dia bisa tarik kita keluar dari sana. Dia bisa menarik keluar saudara dan saya dari segala sesuatu yang kita nikmati sebagai kenikmatan selama tahun 2024 dan 2025. Kadang-kadang kita perlu mempersiapkan diri kita untuk ketidaknyamanan di dalam tahun 2026. Tapi Bapak Ibu juga bisa bilang, tapi bagaimana ya? Dari 2025 ini hidup ini sudah nggak nyaman. Kalau 2026 diambil lagi bagaimana? Oh, dia juga bisa mengeluarkan saudara dan saya dari konteks yang tidak nyaman itu. Memberikan kepada engkau dan saya kenyamanan.
Mau belajar dari siapa? Dari Sakeus. Sakeus ada pada kondisi yang berbeda. Dia diselamatkan. Sama seperti Matius, dia juga diubahkan. Sama seperti Matius, dia dikeluarkan dari dosa. Tapi berbeda dengan Matius, dia diutus kembali ke dalam konteks yang tidak nyaman itu. Tadi saya bilang di dalam rumah cukai orang bisa dipengaruhi untuk kemudian menjadi orang seperti teman-teman yang menghidupi kehidupan yang najis. Allah tarik keluar Matius dari sana. Tetapi yang namanya Sakeus tidak begitu. Tuhan balikkan dia ke dalam. Kuasa kerajaan Allah, kuasa dari raja dalam kerajaan Allah, itu bisa menerangi hidup Bapak Ibu dan saya. Lalu dia utus kita masuk ke dalam tempat yang paling gelap untuk menerangi tempat itu. Allah kita juga Allah yang bisa membiarkan Sakeus itu. Sekali lagi, kalau pemungut cukai itu mengandaikan kenyamanan hidup secara material, kenikmatan, kemewahan secara natural, Allah juga nggak tarik dia dari situ. Selama itu halal kan ya. Dia memuliakan Allah di sana sampai kemudian dia mati. Saya pernah khotbah di sini, saya bilang, ada penafsir bilang, besar kemungkinan Sakeus cuma satu kali disebut dia mati. Mati dibunuh oleh rekan-rekannya. Karena Allah kembalikan dia ke tempat yang paling gelap seperti domba ke tengah-tengah serigala. Menyatakan kemuliaan Allah di sana. Maka sekarang saya mau tutup dengan ini. Kerajaan Allah, Kristus dan kerajaannya. Kita sebut humble dan powerful. Bukan karena Allah menarik saudara dan saya itu meninggalkan segala sesuatu yang saudara dan saya punya. Tidak. Dia humble dan dia powerful. Supaya saudara dan saya memuliakan Allah dengan hidup bagi Kristus. Yang sekarang saya berharap hidup di dalam hidup Anda. Dan menerangi kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh melihat Allah yang menjadi raja di dalam kerajaan Allah. Dalam berelasi dengan kami. Kami bersyukur karena dia tidak takut merendahkan dirinya. Untuk datang menjumpai kami dan menarik kami kembali kepadanya. Biarlah kami dipakai oleh dia untuk mempermuliakan dia di dalam segala konteks di mana Allah mempercayakan kami. Dan Kristuslah yang menyatakan dirinya, kemuliaannya di dalam dan melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.